Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandika Rizky Ramadan, saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini akan menjelaskan mengenai topik sepak bola, di mana yang akan dijelaskan meliputi pengertian, sejarah, peraturan, manfaat, ukuran lapangan, taktik dasar, dan tokoh-tokoh terkenal. Poin pertama yaitu pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh kedua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola bergantung pada pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar dan halus, serta kerjasama tim yang solid. Bola yang digunakan berbentuk oval dan dimainkan oleh setiap pemain menggunakan kaki dengan pengecualian kiper atau penjaga gawang. Poin kedua yaitu mengenai sejarah sepak bola. Berdasarkan sumber yang diikuti pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi, dengan nama permainannya yaitu Cuju. Cuju dimainkan dengan bola bundar di atas bidang tanah persegi. Namun banyak juga negara yang mengklaim bahwa permainan tersebut berasal dari negara mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Pada tahun 1883 ke depan dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Untuk bagian luar Eropa, pertandingan pertama berlangsung di Argentina pada tahun 1867. Dan pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Perancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Semakin majunya dunia, olahraga sepak bola pun semakin populer dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade tahun 1968 serta Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Kemudian pada tahun 1969, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Poin ketiga yaitu tentang peraturan sepak bola. Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola harus berbarengan dengan aturan main. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku. Yang pertama yaitu peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan, bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Lalu peraturan kedua yaitu peraturan waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, 45 menit bagian pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit, berikut dengan tambahannya akan dilanjutkan ada penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini akan dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Lalu yang ketiga peraturan jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain. Terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan dengan kapan saja dalam pertandingan, dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan empuk. Dari setiap tim akan ditunjukkan 1 kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur di mana lingkaran harus memiliki ukuran 58 sampai 61 cm. Lalu peraturan keempat yaitu peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan kartu 1 wasit dan 2 asisten wasit atau yang dalam kurung hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Tugas asisten wasit yaitu untuk menentukan offside dalam pertandingan. Lalu tugas asisten wasit yang tentu menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Selanjutnya, untuk pemberian kartu ditentukan atas dasar kebijakan wasit. Terdapat 2 kartu, yaitu kuning dan merah, di mana kartu kuning sebagai tanda peringatan dan merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat.
biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Selain itu, 2 kartu kuning artinya sama dengan 1 kartu merah. Kerugian bagi tim yang terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah, pasalnya secara otomatis mereka akan kehilangan 1 pemain. Poin keempat yaitu manfaat dari permainan sepak bola. Permainan ini bersifat kompetitif. Namun selain bermain untuk berkompetisi atau senang-senang, sepak bola juga memiliki manfaat positif bagi kesehatan. Manfaat yang pertama yaitu menambah kebugaran dan stamina. Menambah stamina di mana kombinasi pergerakan badan kita dapat meningkatkan stamina, meningkatkan kesehatan jantung, penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan dan otot, peningkatan kekuatan tulang, dan juga peningkatan koordinasi tubuh. Yang kedua yaitu meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sosial yang dimaksud adalah meningkatkan kerjasama tim. Permainan sepak bola juga dapat dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan pertemanan yang baik. Lalu yang manfaat yang ketiga yaitu baik untuk kesehatan mental. Permainan sepak bola juga dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan mental. Dalam studi pun juga sudah dibuktikan bahwa olahraga teratur, dalam kurung sepak bola ataupun yang lain, dapat memperbaiki masalah kesehatan mental seperti halnya depresi dan stres. Percaya diri dan harga diri pun juga dapat meningkat, serta membantu mengurangi kecemasan. Manfaat yang keempat yaitu baik untuk kognisi. Bermain sepak bola memiliki pengaruh signifikan terhadap fungsi kognitif otak. Fungsi kognitif otak ini terpakai dan terlatih pada di mana pemain perlu mengambil keputusan dengan cepat. Sepak bola juga meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Siswa yang mengikuti olahraga umumnya menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Lalu yang manfaat kelima, membantu problem solving anak. Di manfaat ini menurut saya juga memiliki penjelasan yang sangat mirip dengan manfaat keempat yaitu baik untuk kognisi otak. Jadi lanjut ke poin berikutnya yaitu ukuran lapangan. Ukuran lapangan sepak bola yang diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter. Sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Poin selanjutnya yaitu teknik dasar. Teknik dasar dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola. Kemampuan dalam teknik sepak bola akan berpengaruh besar terhadap kemenangan tim. Teknik yang pertama yaitu passing. Teknik passing atau mengoper bola terbagi menjadi 3, yaitu pertama menggunakan kaki bagian dalam. Teknik kaki bagian dalam memiliki akurasi yang baik dan cocok untuk digunakan pada operan jarak pendek. Memiliki kecepatan sedang dan bola memiliki kecil kemungkinan untuk melambung tinggi. Jadi rekan kita mudah menerima operan kita. Yang kedua menggunakan kaki bagian luar. Tipe passing ini diperlukan latihan lebih untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Passing ini dipakai buat passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Yang ketiga, in-step drive. Teknik ini dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Pemain harus memperhatikan titik ini dan harus menggunakan feeling agar bola sampai pada rekan kita. Kita dapat mengayunkan tangan untuk menjaga keseimbangan saat melakukan in-step drive. Yang keempat yaitu chip pass. Teknik ini dipakai untuk mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan untuk melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan perlu sedikit jauh agar bola tidak berhenti dan kena tubuh musuh. Lalu teknik yang kedua ya teknik dasar menghentikan atau menerima bola. Teknik ini penting untuk dipahami dan dikuasai agar bola tidak mantul dan direbut lawan dengan mudah. Terdapat 3 teknik, yaitu yang pertama menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki, di mana bola diinjak dengan kaki sedikit terangkat dan lutut tekuk. Yang kedua menggunakan kaki bagian dalam, seperti mengoper bola. Kaki bagian dalam juga bisa dipakai untuk menghentikan bola. Di momen bola baru sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan mendarat dengan sempurna. Lalu yang ketiga menggunakan kaki bagian luar. Kaki bagian luar juga dapat digunakan untuk menghentikan bola, namun akan lebih sulit dibanding teknik 2 sebelumnya. Digunakan biasanya karena segi kecepatan jauh lebih efektif, di mana ketimbang perlu berhenti sejenak, pemain dapat langsung menghentikan bola dan langsung dribbling menyerang. Lalu teknik dasar ketiga yaitu dribbling. Dribbling atau menggering bola dalam kecepatan tinggi adalah kunci sukses dalam mencetak gol. Di sini juga terdapat 3 teknik. Yang pertama menggunakan kaki bagian dalam.
Caranya dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. Kemudian bola ditendang perlahan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa pusatkan tendangan pada bagian tengah bola agar lebih mudah mengontrol bola. Yang kedua, menggunakan kaki bagian luar. Teknik ini digunakan ketika pemain menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola dengan mempertahankan bola di sisi luar kaki. Yang ketiga, menggunakan kura-kura kaki. Teknik kura-kura kaki dibilang lebih enak dan bisa dipakai di dribbling dengan kecepatan tinggi dalam kurung lari. Lalu teknik dasar keempat yaitu mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola dengan kaitan penguasaan seluruh tubuh dengan terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Dengan kontrol yang baik, pemain dapat menerima dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Selain itu, kontrol adalah kemampuan mempertahankan kekuasaan bola dan melindungi dari lawan. Lalu teknik dasar kelima yaitu kontrol tubuh. Kontrol tubuh tidak kalah penting dengan teknik lainnya, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan optimal. Itu diperlukan. Pergerakannya termasuk langkah yang tepat, lari seimbang, dan keseimbangan gravitasi melakukan lompatan. Poin ketujuh dan yang terakhir yaitu tokoh-tokoh terkenal. Sepanjang sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet, tertib dalam latihan, dan mengunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah France Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, dan juga Cristiano Ronaldo. Itu saja penjelasan dari saya, Sandika Rizky Ramadan dari kelas MIPA 3 mengenai sepak bola. Jika ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.